Saya Nur Fauzia J. Ladade sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai bola, silinder, dan kerucut. Nah, tempat kedudukan di dalam ruang. Tempat kedudukan atau biasa disingkat TK adalah himpunan titik-titik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu satu titik berupa kurva, yaitu garis lengkung atau garis lurus berupa permukaan ataupun seluruh ruang itu sendiri. Dalam menghadapi masalah TK, kita mempunyai cara-cara menyelesaikannya, yaitu sebagai berikut. Cara pertama, mengambil titik X0, Y0, Z0 sembarang pada TK, lalu mencari hubungan-hubungan yang diperoleh. Variabel X, Y, Z dieliminasi, sehingga didapat hubungan-hubungan antara X0, Y0, Z0 saja. Dengan menghapus indeks 0 dari hubungan tersebut, atau dapat dikatakan menjalankan titik X0, Y0, Z0, diperoleh TK yang dinyatakan. Yang kedua, adanya parameter. Dengan mengeliminasi parameter-parameter tersebut diperoleh TK yang dinyatakan. Nah, di sini syaratnya kalau terdapat n tambah 1 hubungan n buah parameter, maka TK merupakan permukaan. Apabila n tambah 2, maka TK merupakan kurva. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan TK titik dengan vektor posisinya vektor A yang mempunyai persamaan A sama dengan X, Y, Z sama dengan 1, T pangkat 2, di mana T merupakan suatu parameter. Penyelesaiannya yaitu X, Y, Z sama dengan 1, T pangkat 2 dapat ditulis menjadi X sama dengan 1, Y sama dengan T, Z sama dengan T pangkat 2. Terdapat 3 hubungan dengan sebuah parameter. TK merupakan kurva pelayapan parameter menghasilkan X sama dengan 1 dan Z sama dengan Y pangkat 2. Mengapa Y pangkat 2? Karena tadi kan Y-nya sama dengan T. Nah, Z ini sama dengan T pangkat 2. Jadi tinggal substitusi nilai Y ke dalam persamaan Z, sehingga Z-nya sama dengan Y pangkat 2. TK tersebut berbentuk parabola. Berbentuk parabola karena kurva pelayapannya ada yang kuadrat, yaitu di Z sama dengan Y kuadrat. 3.2 Persamaan bola. Permukaan bola merupakan TK titik-titik ujung vektor di dalam ruang. Yang titik awalnya tertentu itu disebut titik pusat, dan vektor dan panjang vektor itu disebut jari-jari bola. Panjang vektor yang konstan. Permukaan bola adalah TK titik-titik di dalam ruang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Misalkan pusat bola yaitu M dengan titik A, B, C dan jari-jarinya sama dengan R. Ambil titik P yaitu X0, Y0, Z0 pada bola. Maka MP sama dengan QP dikurang QM sama dengan X0 dikurang A, Y0 kurang B, dan Z0 dikurang C. Panjang MP diketahui sama dengan R. Berarti X0 kurang A pangkat 2 ditambah Y0 kurang B pangkat 2 ditambah Z0 kurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dengan menjalankan P, diperoleh persamaan bola yaitu X0 kurang A pangkat 2 tambah Y0 kurang B pangkat 2 tambah Z0 kurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sehingga bola yang pusatnya di 0,0,0. Nah,
titik dengan pusat 0,0 ini kan tadi di definisi bahwa titik pusat itu A, B, dan C, sehingga di sini persamaannya menjadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, karena nilai A, B, dan C sesuai dengan titik pusatnya adalah 0. Selanjutnya, nah secara umum persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Menyatakan persamaan bola. Secara simbolis ditulis bola S sama dengan 0. Dalam hal ini titik pusat itu semuanya dikali dengan min 1/2, dan jari-jarinya untuk titik pusat itu dikali 1/4, kemudian titik pusatnya dipangkatkan 2, sehingga jari-jarinya yaitu akar 1/4 pangkat 2 1/4 A pangkat 2 tambah 1/4 B pangkat 2 tambah 1/4 C pangkat 2 dikurang D. Nah, contoh 32. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Sesuai dengan soal dan bentuk umum dari persamaan tadi, bahwa A-nya ini sama dengan 8, B sama dengan min 10, C sama dengan min 6, dan D sama dengan 1. Di pusat, nah pusatnya tadi kan sudah saya bilang dikali dengan min 1/2, sehingga pusatnya seperti ini, min 4,5,3, dan jari-jarinya sesuai dengan rumus yang tadi telah saya sebutkan, yang ini. Nah, jadi jari-jarinya sama dengan 7. Nah, untuk nomor 2 itu diubah dulu, karena kan tidak semuanya ini, hampir semuanya ini merupakan kelipatan 2, jadi dibagi 2 sehingga seperti ini. Lalu pusatnya tadi kan sudah saya sebutkan bahwa ini rumusnya, dikali min 1/2, dan jari-jarinya juga seperti ini, sehingga jadi bola tersebut merupakan titik 1/2, min 1/2. Mungkin ada kesalahan pengetikan di sini, yaitu min 1/2, min 1/2, min 1. Nah, 3.2 bola dan bidang rata. Bola S sama dengan 0 berjari-jari R pusat M, bidang P sama dengan 0 dengan D sama dengan jarak pusat M ke bidang. Hubungan bola dan bidang rata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, V memotong bola. Bila D lebih kecil dari R, maka perpotongannya sebuah lingkaran. Bila D sama dengan R, perpotongan sebuah titik, yaitu bidangnya menyinggung bola. Nah, adapun hubungan yang kedua yaitu V tidak memotong bola bila D lebih besar R. Catatan, rumus bidang singgung di atas mengikuti kaidah membagi adil, yaitu penggantian X pangkat 2 menjadi X1X, Y pangkat 2 menjadi Y1Y, Z pangkat 2 menjadi Z1Z. Lalu X menjadi 1/2 kali X tambah X1, lalu Y menjadi 1/2 Y tambah Y1, Z menjadi 1/2 kali Z tambah Z1.
dan XY nya menjadi 1/2 dikali X1Y ditambah XY1. Nah, contoh 36. Tentukan persamaan bidang singgung pada bola. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah 2X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 0 di titik 0,0,0. Nah, penyelesaiannya titik 0,0,0 pada bola. Jadi, dapat dipakai kaidah membagi adil. Kaidah membagi adilnya itu kan di sini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Sesuai dengan catatan tadi, itu yang berpangkat 2 X, Y, dan Z yang berpangkat 2 diubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ini kan X, Y, Z itu menjadi ini seperti ini. Nah, jadi 2 dibagi 2 dikali 1/2, 4 dikali 1/2, dan 1/2 dikali 4, sehingga seperti ini. Masukkan seperti itu. Jadi sama dengan 0, dimana X1, Y1, Z1 sama dengan 0,0,0. Berarti, nah ini kan tadinya X, tadinya Y, tadinya Z itu disubstitusi kembali menjadi seperti ini. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0 adalah bidang singgung yang ditanyakan. 3.3 kuasa titik. Pandang bola S, X, Y, Z sama dengan 0 dan titik G, X1, Y1, Z1 sebarang didefinisikan kuasa titik G terhadap bola adalah nilai K sama dengan S, X1, Y1, Z1. Contohnya yaitu kuasa titik P yaitu 1, 2, 3 terhadap bola S sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 kurang 6X tambah 8Y kurang 2Z kurang 8 sama dengan 0. K nya sama dengan S sesuai dengan titik ini yaitu 1,2,3 sama dengan, nah S nya ini S yang ini substitusi nilainya ke K yang ini kan S 1,2,3. Jadi secara tidak langsung bahwa X, Y, Z ini bernilai 1, 2, 3. Nah, ini tadi substitusi ke persamaan ini menjadi 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kurang 6 kali 1 tambah 8 kali 2 kurang 2 kali 3 kurang 8 sama dengan min 10. Dengan ketentuan bahwa titik P di luar bola S. Nah, 3.4 bidang kutub. Definisi bidang kutub. Pandang bola S sama dengan 0 dan titik O yaitu X1, Y1, Z1. Tarik garis G melalui G yang memotong bola di P dan Q. Titik R, X0, Y0, Z0 pada garis G sedemikian sehingga P, Q sekawan harmonis dengan GR. Maka tempat kedudukan dari titik R apabila G bergerak merupakan suatu bidang rata yang disebut bidang kutub atau bidang polar bola S sama dengan 0 dengan kutub atau titik kutubnya yaitu titik G. Nah, 3.5 kedudukan dua bola.
kedudukan dua bola di sini yaitu S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Maka untuk S1 sama dengan 0 yaitu pusatnya M1, jari-jarinya R1, S2 sama dengan 0 itu pusatnya M2, jari-jarinya R2. D sama dengan jarak pusat yaitu M1 dikali M2 bersifat sentral. Nah, dalam kedudukan dua bola ini terdapat 5 syarat. Yang pertama, terdapat 5 masalah. Yang pertama, apabila tidak berpotongan, maka D lebih besar dari R1 tambah R2. Apabila bersinggungan luar, maka D sama dengan R1 tambah R2. Apabila berpotongan, maka nilai mutlak R1 kurang R2 lebih kecil D lebih kecil R1 tambah R2. Apabila bersinggungan dalam, maka D sama dengan nilai mutlak R1 kurang R2. Dan apabila bola yang satu di dalam bola yang lain, maka D lebih kecil dari nilai mutlak R1 kurang R2. Nah, seperti ini gambarnya untuk ke 5 masalah tadi atau kejadian dalam kedudukan dua bola. 3.6 Bidang kuasa sistem bola. Bidang kuasa dari bola S1 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 tambah A2X tambah B2Y tambah C2Z tambah D2 sama dengan 0 adalah tempat kedudukan titik-titik K, X0, Y0, Z0 yang kuasanya terhadap S1 dan terhadap S2 sama. Persamaan bidang kuasa. Kuasa K terhadap S1 sama dengan 0 adalah X0 pangkat 2 tambah Y1 tambah Y0 pangkat 2 tambah Z0 pangkat 2 tambah A1X0 tambah B1 Y0 tambah C1 Z0 tambah D1 dan terhadap S2 sama dengan 0 adalah seperti ini yang sama, sehingga diperoleh ke S1 dan S2 ini keduanya disamakan, yaitu S1 sama dengan S2. Keduanya dibuat persamaan lalu digabungkan, ini X0, ini Y0, ini Z0 dan D-nya seperti ini. Nah, dengan menjalankan X0, Y0, Z0 maka diperoleh bidang kuasa yaitu sama saja dengan ini, cuman X yang tadinya X0 berubah menjadi X. Karena secara simbolis dapat ditulis bahwa seperti yang saya sebutkan tadi bahwa S1 sama dengan S2 atau bisa juga S1 kurang S2 sama dengan 0. Nah, adapun materi saya yang kedua yaitu jenis-jenis konikoida dan persamaannya. Persamaan konikoida. Nah, konikoida ini biasanya disebut juga dengan bidang kuadratis. Secara umum, suatu konikoida ini dapat dinyatakan oleh persamaan F X Y Z sama dengan A11X pangkat 2 tambah A22Y pangkat 2 tambah A33Z pangkat 2 tambah 2A 12XY tambah 213XZ tambah 2 kali A23YZ tambah 2 kali A14X tambah 2A kali 24Y tambah 2A kali 34Z tambah A matriks 44.
Nah, secara matriks persamaan tadi dapat dituliskan seperti ini dengan ketentuan bahwa V kali transpos AV tambah 2B transpos P tambah C sama dengan 0, maka seperti ini, dimana V transpos AP itu disebut bagian homogen kuadratis, 2B transpos P disebut bagian linear, dan C disebut konstanta dari konikoida. Persamaan umumnya dapat ditransformasikan melalui informasi koordinat menjadi salah satu bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk elipsoida sampai kerucut itu hampir mirip ya, cuman di bedanya kalau di elipsoida itu persamaannya sama dengan 1, kalau di elipsoida hayal persamaannya sama dengan -1. Kalau di hiperbola daun 1 itu ya kan dari awal tadi berbentuk X pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 tambah Z pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, di hiperbola daun 1 ini titik Z-nya itu dikurang, sehingga hiperbola daun 1. Nah, kalau hiperbola daun 2 titik Y-nya juga dikurangkan, yaitu X pangkat 2 per A pangkat 2 kurang Y pangkat 2 per B pangkat 2 kurang Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Nah, terus untuk kerucut hayal dan kerucut itu keduanya bernilai 0, tetapi di kerucut hayal semuanya dijumlahkan, tetapi di kerucut itu yang Z-nya dikurangkan. Terus ada paraboloida eliptik dan paraboloida hiperbolik. Nah, di paraboloida eliptik dan paraboloida hiperbolik ini titik Z-nya dipindahkan ke ruas kanan seperti ini. Nah, tapi ruas kirinya itu dijumlahkan pada paraboloida eliptik, tetapi pada paraboloida hiperbolik itu ruas kiri dikurangkan, terdapat operasi pengurangan. Adapun pada silinder eliptik, silinder hiperbolik dan silinder hayal itu semua persamaannya bernilai 1, kecuali di silinder hayal itu bernilai -1. Nah, di silinder eliptik dan silinder hiperbolik serta silinder hayal ini persamaannya itu hanya berupa titik X dan titik Y, tidak ada titik Z. Lalu atau titik Z-nya bernilai 1. Lalu kalau di silinder eliptik itu ruas kirinya ditambah, silinder hiperbolik ruas kirinya dikurangkan, tetapi keduanya sama-sama bernilai 1. Adapun di silinder hayal ruas kiri dijumlahkan, tetapi hasilnya sama dengan -1. Nah, terus paraboloida hiperbolik. Di paraboloida hiperbolik ini sama seperti tadi paraboloida sebelumnya, titik Z-nya dipindahkan ke ruas kanan, lalu ruas kirinya itu terdapat operasi pengurangan. Adapun untuk silinder eliptik
itu sama ya antara silinder eliptik. Ya, di sini ternyata silinder eliptik. Di sini ternyata silinder eliptik, silinder hiperbolik, silinder hayal, dan silinder eliptik, silinder hiperbolik, dan silinder hayal yang ini telah dijelaskan sebelumnya. Nah, adapun untuk silinder parabolik itu persamaannya dialah Y pangkat 2 sama dengan 4AX. Nah, untuk sepasang bidang rata antara nomor 13 sampai 17, untuk sepasang bidang rata yang berpotongan itu persamaannya seperti ini. Bedanya antara sepasang bidang rata berpotongan dan sepasang bidang rata hayal yang berpotongan itu ruas kirinya ada operasi pengurangan kalau di sepasang bidang rata yang berpotongan, sedangkan di sepasang bidang rata hayal berpotongan itu operasi penjumlahan di ruas kiri. Adapun untuk sepasang bidang rata hayal berpotongan, sepasang bidang rata hayal sejajar, dan sepasang bidang rata berimpit itu menggunakan persamaan Y pangkat 2, tetapi di ruas kanannya terdapat perbedaan. Di ruas kirinya sama semua, tapi di ruas kanannya terdapat perbedaan. Kalau di bidang rata hayal berpotongan itu sama dengan A pangkat 2. Untuk bidang rata hayal sejajar itu sama dengan min A pangkat 2, dan untuk sepasang bidang rata yang berimpit itu sama dengan 0, dengan ketentuan bahwa dalam semua persamaan yang mulai dari nomor 1 sampai nomor 17 ini, persamaan konikoida ini, itu A, B, dan C itu merupakan bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 0. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.